hormati Pak Ketua Sidang, Pak Penguji Eksternal, para promotor serta Dewan Penguji. Karena waktunya semakin sedikit ya, pertanyaan saya juga semakin sedikit. Sebenarnya kegelisahan Prof. Fuadi sama Prof. Fatoni tadi itu berangkat dari apa benar manajemen kurikulum itu bisa memajukan kedua sekolah. Kata kuncinya sama, transformasi. Transformasi seperti apa yang terjadi pada kedua lembaga itu dengan manajemen kurikulum? Terima kasih. Transformasi yang terjadi di kedua lembaga itu, yakni bagaimana pengelolaan kurikulum di dua lembaga itu dilakukan dengan baik sehingga nanti bisa meningkatkan mutu. Bentuknya seperti apa? Bentuk kegiatan di manajemen kurikulum yang dilakukan terutama di SMA Negeri 1 Kota Blitar. Ini untuk peningkatan di mutu gurunya, ini banyak sekali kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas guru, termasuk juga di program-program pelatihan untuk guru, termasuk untuk siswa, pemberian penambahan kegiatan pembelajaran yang mana untuk meningkatkan kualitas lulusan itu. Oke, cukup. Pertanyaan kedua, Anda ini pakai teorinya siapa di disertasi? Ada berapa teori yang dipakai? Ini untuk perencanaan dan pelaksanaan, implementasi ini saya menggunakan teori dari Umar Malik, sedangkan untuk pengorganisasian saya menggunakan teori dari Nana Sata, terus untuk evaluasi ini menggunakan dari Hamid Hasan, terus untuk tindak lanjut ini menggunakan dari teorinya Imul Yasan. Jadi masing-masing fokus itu saya mengambil dari masing-masing. Oke. Disertasi itu punya 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah menegaskan teori yang ada. Yang kedua adalah menambah teori yang sudah ada. Yang ketiga adalah menggugurkan teori yang ada. Yang keempat adalah menemukan teori yang baru. Disertasi Anda ini berada pada posisi yang mana? Makom tertinggi atau makom terendah? Dari penelitian yang kami lakukan di lapangan, ini kami berdasarkan penelitian ketika di lapangan, teori yang kami temukan ini menambah atau memperkuat dari teori yang sudah ada. Jadi berdasarkan penerapan di lapangan itu sudah bisa diimplementasikan dengan baik dari teori itu. Saya kira bagus walaupun tidak terlalu istimewa. Pertanyaan yang terakhir ya, di analisis kasus di halaman 124, saudara menulis 5 tahapan analisis kasus. Tetapi di dalam pembahasan di halaman 330 sampai 347 nanti tolong ya, ternyata kelima tahapan itu tidak semuanya saudara lakukan. Ada beberapa tahap yang terlewat tersebut dari model analisis kasus. Misalnya saya baca di sini, saudara membandingkan dan memadukan. Membandingkannya iya, memadukannya belum terlihat. Kemudian yang kedua, pernyataan tentang konsep multi kasus. Nah, evaluasi ke proposisinya sudah, tapi ada rekonstruksi yang saudara katakan itu juga belum terlihat sebagai sebuah rekonstruksi, baru sebagai sebuah statement. Saya kira itu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 menit. 5 menit lebih dari menit. Pak Dr. Arif, sama waktunya. Terima kasih, Bapak. Cepet-cepet. Terima kasih Pak Ketua Sidang Prof. Mapuhin, Pak Rektor, dan Prof. Yatim, Prof. Antoni, Profesor senior yang lain, Prof. Ali. Alhamdulillah, saya sama-sama dengan yang lain mengucapkan selamat Pak Wafi ini. Pertanyaan saya mungkin tidak berbobot, tetapi ini menyetir visinya dirumuskan oleh lembaga pasca dan YN ini bahwa MPI dokter ini adalah transformatif profetik. Ini benar sekali pertanyaan Pak Dokter ini tadi. Lalu bagaimana komentar saudara dari sisi transformatif profetik hasil penelitian saudara ini?
saya nggak usah mengulang proposisi saudara yang sudah dikomentari Prof. Yati udah bagus. Ya, nanti kalau saya komentar malah jadi salah lagi. Jadi si transformatif profetiknya ya. Iya, maksud Prof. Gak apa-apa, provokator. Selanjutnya. Untuk misi di MPI yakni transformatif profetik. Jadi kalau saya melihat secara sederhana itu artinya berdasarkan tentang kenabian. Ya. Ini kalau saya melihat dalam hal ini bukan di ranah artinya, tetapi di bagaimana implementasinya. Saya melihat seperti di SMA Negeri 1 Kota Blitar ini bagaimana penerapan budaya Islamnya menurut saya ya, tapi tidak dinamakan seperti bagaimana untuk penerapan tata tertibnya, bagaimana untuk pengelolaan. Jadi saya sih ini bukan soal situs yang berarti, tapi bagaimana Anda menganalisis ini secara transformatif profetik. Ya, jadi ini bagaimana mahasiswa nanti untuk menerapkan sifat-sifat kenabian itu di dalam kalau melakukan penelitian, di dalam melakukan tindakan dan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Cukup dulu. Saya perlu ingatkan ada sebuah hadis Nabi dan itu profetik. Itu profetik. Lulusan doktor Yayan Tulungagung tidak sama dengan doktor UM, doktor UGM, doktor Brawijaya. Lulusan doktor sini harus bisa mengawinkan antara hadis Nabi atau ayat Al-Quran. Ya, manis dan ilman walau bizadudan lam yazdad minallahi illa hubdan. Implikasinya manakala saudara Provenus sudah tambah ilmunya, tambah gelarnya, tetapi tidak pakar di dalam pengembangan manajemen kurikulum, maka itu bertentangan dengan transformatif profetik. Hati-hati ya. Itu. Jadi kalau insya Allah yakin lah bapak-bapak semua untuk masuk ke Yayan Tulungagung di Doktor pasti itu di kelas diajari. Ya karena Mas Provenus ini saudara Provenus ini agak nervous, barangkali perlu untuk diingatkan kali. Saudara akan menjadi ahli pengembangan dan manajemen kurikulum dan mutu. Pertanyaan terakhir supaya tidak menyalahi Pak Prof. Mabuin dari sisi waktu. Jadi mutu pendidikan itu saudara menurut saya harus berkonsultasi kepada Permendikbud 28 2016. Permendikbud nomor 28 tahun 2016. Di situ sudah ada standar penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Kedua waktu saudara itu adalah dua pendidikan dasar menengah. Maka mutu yang pada definisi operasional saudara itu bukan sekedar penyerapan sejauh mana lulusan itu diserap oleh beberapa komponen, tapi barangkali apabila nanti diterbitkan usul saya harus kiblatnya tetap Permendikbud nomor 28 2016. Siapapun yang membaca, ya praktisi maupun teoritisi, dia akan taat pada itu. Ya, dan terakhir Mas, apa langkah saudara setelah jadi doktor bidang manajemen kurikulum dan mutu pendidikan ini? Kalau langkah ini apa yang kami lakukan, tapi kadang hasil kan juga kadang berbeda. Ya, paling tidak saudara punya rencana. Silakan. Iya. Untuk rencana ini yang pertama ini bagaimana mempublikasikan hasil penelitian ini sehingga nanti hasil yang kami lakukan ini bisa terbaca, bisa terpublikasikan ke masyarakat luas. Selanjutnya ya, kami juga mengupayakan untuk melakukan riset atau penelitian tentang perubahan kurikulum, tentang pengembangan kurikulum itu sehingga nanti bisa memberikan masukan-masukan, bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah bagaimana penerapan kurikulum itu sehingga nanti bisa meningkatkan mutu pendidikan. Saya bersyukur, terima kasih Pak Prof. Mabuin. Terima kasih Pak Prof. Asari. Insya Allah. Berikutnya Pak Dr. Syafri Juri kurang dari 5 menit langsung
Ucapan selamat kepada saudara Imam Wahidi setelah pada puncak untuk melaksanakan rangkaian menuju ke dokter. Insya Allah sebentar lagi saudara akan menjadi dokter. Kemudian yang perlu saya tanyakan itu sebenarnya sudah banyak ditanyakan. Jadi saya tinggal sedikit saja. Setiap tadi saya mendengar yang ditanyakan itu mau saya tanyakan sudah ditanyakan. Jadi saya nggak bisa bertanya. Kalau itu pertanyaannya itu saja. Tetapi masih ada sedikit yang perlu saya tanyakan. Jadi tidak konten barangkali. Yang pertama, moto saudara itu apa relevansinya dengan disertasi ini atau dengan judul disertasi ini? Silakan. Relevansi yang kami terapkan di dalam disertasi dengan mutu. Ya. Dalam hal ini lembaga pendidikan yang bermutu itu menjadi incaran, itu menjadi sasaran oleh masyarakat, juga oleh pemerintah, sehingga pemerintah sudah menerapkan berbagai bentuk program dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Yang mana ketika lembaga pendidikan itu bermutu secara nasional, nanti pendidikan nasional juga akan bermutu juga atau berkualitas juga. Itu harapan dari pemerintah. Namun di dalam prakteknya ya, ini masih banyak kita temukan kesenjangan antar lembaga pendidikan itu. Sebenarnya saya menyambung dari Pak Asari tadi itu, profetik Quran hadis gitu. Ayat ini ada nggak hubungannya dengan manajemen? Inna fi qalbi samawati wal ardi seterusnya. Ada nggak hubungannya dengan manajemen? Itu dalam perencanaan. Jadi bagaimana di dalam ayat Al-Quran itu sudah diterangkan tentang bagaimana perputaran siang malam dan sebagainya itu merupakan perencanaan yang telah diterapkan dilakukan oleh Allah untuk menata tata surya itu. Jadi dengan kata lain itu adalah kurikulumnya Allah. Karena kekuasaannya Allah. Kurikulumnya Allah jadi gitu. Oke. Yang kedua, dalam disertasi ini perencanaannya menggunakan K13. Ya, kemudian mestinya selanjutnya pada fokus berikutnya tetap kepada K13 kurikulum 13. Saya belum melihat ada kritik terhadap kurikulum K13 itu, karena ini sudah berlaku 6 tahun dan biasanya di Indonesia itu kurikulum hanya berlaku 10 tahun. Nah, kira-kira kritik apa terhadap K13 kurikulum yang oleh Franklus dianggap bisa meningkatkan mutu pendidikan? Silakan. Kalau saya melihat untuk penerapan kurikulum 2013 ini diupayakan ada 3 aspek penilaian. Ada penilaian afektif, psikomotorik, dan penilaian sikap. Ya. Padahal ini ditekankan seperti di penilaian sikap. Ya. Ini ada di K1, kompetensi IT 1, kompetensi IT 2. Itu dicoba diterapkan untuk masing-masing mata pelajaran. Sehingga upaya untuk kondisi sosial masyarakat yang sekarang ini ya, seperti degradasi moral itu banyak disimpulkan ini karena kegagalan atau kelemahan dari kurikulum sebelumnya yang belum menerapkan untuk penilaian di sikap kepada siswa tersebut. Sehingga kurikulum 2013
di awal penerapannya itu di tahun 2013 ya, itu ketiga ranah itu dinilai semuanya, sehingga seperti yang dikatakan oleh Prof. Yakin tadi, itu betapa sulitnya guru untuk melakukan penilaian seperti itu. Selanjutnya satu kali lagi aja, mudah-mudahan cukup waktunya. Terkait dengan saran, mestinya saudara setelah meneliti tentang kurikulum K13 dalam meningkatkan mutu pendidikan, walaupun dalam situ tidak ada kurikulum K13-nya, mestinya sarannya itu ada kepada nasional. Yang di sini ada lembaga, itu dimaksud lembaga itu apa? Saya belum tahu. Di nomor berapa itu? Disaran. Nomor 2, bagi lembaga itu lembaga apa maksudnya? Itu perlu ditegaskan. Nah, kalau menurut saya itu harus ada saran yang secara nasional bahwa hasil penelitian ini bisa diberlakukan di nasional, secara nasional, bahwa kurikulum K13 ini ada sisi-sisi kelemahan dan kemudian nanti diperbaiki untuk kurikulum berikutnya. Saya belum tahu namanya apa, kira-kira akan ada kurikulum baru. Silakan. Terima kasih. Untuk perbaikan atau saran yang kami lakukan dari hasil penelitian di 2 lokasi ini, bahwasanya ini peneliti melakukan pengamatan di lokasi penelitian ini bagaimana penerapan kurikulum 2013 itu diterapkan di 2 lokasi tersebut. Saya melihat ini untuk penerapannya ini bisa diterapkan dengan baik, bisa diterapkan dengan maksimal ya. Namun ada beberapa sisi memang ada yang perlu untuk perbaikan, ya, perlu untuk saran. Yang kami sampaikan di saran ini, lembaga ini kami fokuskan pada kedua lembaga yang kami teliti. Untuk saran terakhir bagi peneliti selanjutnya itu mestinya ada penegasan di nomor 5. Bagi peneliti selanjutnya itu mestinya ada penegasan. Peneliti selanjutnya itu sebagai peneliti lanjutan atau peneliti yang diharapkan bisa menghantar terhadap hasil penelitian ini, atau apa yang perlu ditegaskan dalam saran nomor 5 itu. Silakan. Yang kami maksudkan untuk peneliti selanjutnya dalam hal ini di dalam perkembangan waktu, perubahan di manajemen, perubahan di pelaksanaan di masing-masing sekolah itu pasti berbeda. Dalam hal ini ketika penelitian ini dibaca oleh misalkan orang Kalimantan, bagaimana penerapan di madrasah di sana ini pasti berbeda dengan penerapan madrasah di Kediri, dengan penerapan SMA di Kota Blitar, sehingga nanti bisa memperkuat, termasuk juga ketika kondisi lokus yang diteliti itu berbeda dengan SMA 1 dan MAN 2 Kota Kediri, pasti nanti hasilnya juga berbeda. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Berikutnya Pak Dr. Abdul Aziz. Kurang 5 menit ya. Iya. Terima kasih. Tidak apa-apa. Saya ucapkan selamat kepada saudara Paulus dari Mahasiswa Yudi. Iya. Sebentar. Dan saya ucapkan selamat juga kepada Pak Kaprodi, ini salah satu kemudian menghilangkan pikirannya, memikir untuk yang belum lulus itu, seperti yang di depan-depan. Aduh. Yang pertama yang saya tanyakan, mungkin hanya konfirmasi. Tadi sudah disampaikan tentang review kurikulum. Saya bolak-balik di sini, yang mereview kurikulum itu hanya dari wakaf kurikulum dan juga gurunya saja. Sedangkan yang saya tahu bahwa pihak-pihak terkait dalam perencanaan dan juga review kurikulum itu banyak sekali. Ya, ini kira-kira kalau yang dijual bagi apa memang hanya gurunya saja dan juga wakaf kurikulumnya dan
Silakan. Terima kasih Pak Dilanjut pertanyaannya. Kalau di review kurikulum ini kegiatan itu saya temukan di Madua Kota Kediri. Sebenarnya peneliti itu kurang setuju dengan penamaan review kurikulum. Ya, kalau saya melihat itu seperti kegiatan evaluasi atau review terhadap 8 standar nasional pendidikan. Karena apa? Dari standar isi, standar proses dan sebagainya itu masing-masing kelompok itu melakukan evaluasi, melakukan review terhadap kegiatan yang telah dilakukan sehingga nanti direkomendasikan. Sebenarnya karena pelaksana di Madura Kota Kediri itu Wakil Kurikulum sebagai ketua panitianya sehingga dinamakan review kurikulum. Sebenarnya ketika di lokasi penelitian Wakil Kurikulum dan juga ke kepala sekolah dan kami sampaikan ini alangkah baiknya bukan review kurikulum tetapi review 19 standar nasional pendidikan itu. Baik, kalau nggak setuju dengan review itu artinya ini pengembang, ya pengembang. Jadi pengembang kurikulum itu di sekolah, di lembaga itu ada beberapa yang terkait. Ada guru, kemudian ada administrator pendidikan yang di situ tentu ada Pemma, kalau di ada Dignas dan lain sebagainya, para ahli, para guru, kemudian juga wali murid, ada pengusaha dan lain sebagainya. Nah di disertasi saudara ini saya belum melihat peran-peran dari itu. Nah ini kalau memang nanti masih ada waktu, saya kira bisa ditambahkan kalau memang ini agar lebih baik dan mantap lagi di disertasi saudara. Yang kedua, waktunya masih 3 menit. Ya saudara maksud di sini pengorganisasian. Kalau tadi mengambil teorinya siapa tadi? Pengorganisasian dari nama kata. Dari nama Fata. Ini berbeda dengan kalau saudara mengambil teorinya dari Charles Darwin. Di situ disampaikan dan dengan jelas bahwa pengorganisasian kurikulum itu bisa makro dan juga mikro. Ini menjadi jelas. Nah, bisa dikatakan ini yang muatan nasional dan juga muatan lokal. Akan begitu. Nah ini tolong ditunjukkan peran daripada manajemennya ini dalam mengorganisasi sebuah manajemen kurikulum ini. Ini bagaimana untuk yang makro, bagaimana untuk yang mikro. Ini di dua lembaga ini coba ditunjukkan. Silakan. Ini, terima kasih. Di dalam pembahasan disertasi kami itu juga kami sisipkan untuk pengorganisasian ini. Teori yang kami baca dari Umar Malik tentang pengorganisasian akademik dan pengorganisasian manajemen. Kalau akademik ini bagaimana pengelompokan bidang studi, bagaimana pengelompokan ada materi, ada peminatan dan sebagainya. Kalau untuk di pengorganisasian manajemen ini bagaimana pengelolaan dari personilnya, bagaimana pengelolaan dari siswa di dalam melakukan pembelajaran. Jadi kepada personalianya bukan pada kurikulumnya ya. Kalau di kurikulumnya itu di pengorganisasian akademik. Jadi ada pengelompokan kalau ada pengelompokan bidang studi, pengelompokan termasuk juga di muatan lokal. Oke, yang terakhir waktunya 1 menit lagi. Implikasi dari beberapa pertanyaan penelitian ini ya, itu kira-kira yang paling menukik atau paling menggigit kira-kira yang gimana? Dari 5 pertanyaan penelitian. Ini yang paling tajam yang ingin kami munculkan itu sebenarnya di tindak lanjutnya. Jadi bagaimana ketika proses pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian itu dilakukan, itu dievaluasi. Ini hasil dari evaluasi nanti bagaimana tindak lanjutnya, bagaimana hasil dari evaluasi itu nanti bisa diterapkan untuk perbaikan materi yang selanjutnya. Berarti ada tindak lanjutnya, disertasi saudara belum selesai gitu ya. Gitu ya Mas. Di fokus ke-6 itu ada tindak lanjut kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jadi itu merupakan hasil dari kelanjutan dari evaluasi bagaimana tindak lanjut yang dilakukan oleh kedua lembaga itu, termasuk di dalam hal ini perbaikan materi, perbaikan pelaksanaan itu dilakukan oleh kedua lembaga itu.
Jadi secara menyeluruh ini mulai dari perencanaan hingga ditindaklanjutnya ya teliti semuanya. Jadi sudah cukup. Oke, saran saya nanti jika memang di dalam perencanaan ini ada dimasukkan terkait, jadi pihak-pihak terkait untuk pengembangan Google. Terima kasih. Terima kasih Pak Aziz. Saya harus mohon maaf.